Prabowo dibuat geram. AS Israel desak Indonesia kelola Gaza dengan imbalan hutang. Sebuah kabar mengejutkan muncul di panggung internasional. Pemerintah Amerika Serikat, AS, dan Israel dilaporkan mengusulkan sebuah tawaran kepada negara-negara pendukung Palestina, termasuk Indonesia dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, untuk mengelola Gaza selama 15 tahun. Imbalannya, keringanan utang yang dimiliki oleh negara-negara tersebut kepada pihak Barat. Kabar ini langsung memicu reaksi keras, terutama dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang disebut-sebut geram dengan usulan tersebut. Bagi Prabowo dan banyak pihak lainnya, tawaran ini bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga merendahkan martabat bangsa. Bagaimana ceritanya bisa sampai begini? Mari kita bahas langkah demi langkah. Untuk memahami kenapa usulan ini begitu kontroversial, kita perlu melihat konteksnya. Gaza, sebuah wilayah kecil di Palestina yang berbatasan dengan Israel dan Mesir, sudah lama menjadi pusat konflik berkepanjangan. Sejak puluhan tahun lalu, rakyat Palestina di Gaza hidup di bawah tekanan blokade Israel, serangan militer, dan krisis kemanusiaan yang tak kunjung usai. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, selalu menunjukkan dukungan kuat untuk Palestina. Dukungan ini bukan cuma retorika, tapi juga aksi nyata, seperti pengiriman bantuan kemanusiaan dan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Prabowo Subianto, yang baru menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak Oktober 2024, membawa semangat baru dalam politik luar negeri. Sejak masa kampanye hingga jadi presiden, ia berulang kali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai forum internasional seperti Shangri-La Dialog dan konferensi di Yordania, Prabowo bahkan menawarkan pasukan penjaga perdamaian, tim medis, dan bantuan pendidikan untuk rakyat Gaza. Jadi ketika Amerika Serikat dan Israel datang dengan usulan ini, wajar jika Prabowo meradang. Bagi dia ini seperti memutarbalikkan niat tulus Indonesia menjadi sesuatu yang bersifat transaksional. Menurut informasi yang beredar, Amerika Serikat dan Israel mengusulkan agar negara-negara OKI, termasuk Indonesia, mengambil alih pengelolaan Gaza selama 15 tahun. Dalam periode itu, negara-negara ini akan bertanggung jawab atas administrasi, keamanan, dan rekonstruksi wilayah yang porak-poranda akibat perang. Sebagai gantinya, AS dan sekutunya menawarkan keringanan utang yang cukup besar. Bagi Indonesia misalnya, ini bisa berarti pengurangan beban utang luar negeri yang saat ini mencapai ratusan triliun rupiah. Sekilas, tawaran ini mungkin terdengar menggiurkan. Siapa yang tidak mau utangnya dikurangi? Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak hal yang bikin proposal ini terasa janggal dan penuh jebakan. Pertama, mengelola Gaza bukan perkara mudah. Wilayah ini sudah hancur lebur karena konflik berkepanjangan. Infrastrukturnya rusak, ekonomi lumpuh, dan penduduknya hidup dalam kemiskinan ekstrim. Untuk membangun kembali Gaza, dibutuhkan dana triliunan dolar, jumlah yang jauh lebih besar dari keringanan utang yang ditawarkan. Kedua, ada pertanyaan besar soal kedaulatan. Kalau Indonesia dan negara OKI masuk ke Gaza, apa status Israel di sana? Apakah mereka akan benar-benar menyerahkan kendali penuh, atau justru menjadikan negara-negara ini sebagai penutup agar dunia tidak lagi mengkritik kebijakan Israel? Banyak yang menduga ini adalah cara Amerika Serikat dan Israel untuk mencuci tangan dari tanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Gaza, sambil tetap mempertahankan pengaruh mereka di wilayah itu. Prabowo, dengan latar belakang militer dan gaya diplomasi yang tegas, langsung menunjukkan sikap tak terima. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip media, ia menyebut usulan ini sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, dukungan Indonesia untuk Palestina bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau keringanan utang. Ini adalah soal prinsip, solidaritas, dan kemanusiaan, nilai yang sudah dipegang teguh sejak zaman Soekarno. Kemarahan Prabowo bisa dimengerti dari beberapa sudut. Pertama, Indonesia sudah lama menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Usulan ini, meski tidak secara langsung meminta hubungan diplomatik, terasa seperti memaksa Indonesia masuk ke dalam permainan politik yang bertentangan dengan sikap resminya. Kedua, tawaran ini seolah menganggap Indonesia dan negara OKI sebagai pihak yang bisa disewa untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya adalah tanggung jawab Israel dan sekutunya, termasuk AS.
Indonesia bukan satu-satunya yang ditawari proposal ini. Negara-negara OKI lain seperti Malaysia, Turki, dan beberapa negara Teluk juga dilaporkan masuk dalam daftar kandidat. Namun, respons mereka bervariasi. Turki, di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan, langsung menolak keras, menyebut ini sebagai permainan kotor untuk melemahkan perjuangan Palestina. Malaysia juga menyuarakan sikap serupa, menegaskan bahwa mereka tidak akan tergoda oleh iming-iming finansial. Di sisi lain, ada spekulasi bahwa beberapa negara Teluk yang sudah mulai melunak terhadap Israel, seperti Uni Emirat Arab atau Bahrain, mungkin mempertimbangkan tawaran ini. Tapi, dengan situasi Gaza yang masih panas dan tekanan publik yang besar, kecil kemungkinan mereka akan berani mengambil langkah itu sekarang. OKI sebagai organisasi juga belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tapi mengingat sejarahnya yang pro-Palestina, kemungkinan besar mereka akan menolak usulan ini secara kolektif. Bagi Prabowo, insiden ini mungkin jadi titik awal untuk mempertegas posisi Indonesia di panggung global. Sejak jadi presiden, ia memang ingin menjadikan Indonesia lebih vokal dan aktif dalam isu-isu dunia. Penolakan terhadap usulan ASN Israel bisa jadi sinyal bahwa Indonesia di bawah Prabowo tidak akan mudah dibujuk oleh tekanan Barat. Apalagi kalau itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dipegang teguh. Di sisi lain, Prabowo juga harus bijak. Indonesia memang punya utang besar, dan hubungan dengan AS tetap penting untuk ekonomi dan keamanan. Menolak tawaran ini dengan tegas boleh saja, tapi ia juga perlu memastikan bahwa langkah itu tidak membuat Indonesia terisolasi atau kehilangan posisi tawar di masa depan. Mungkin Prabowo akan memanfaatkan momentum ini untuk menggalang dukungan lebih luas dari negara-negara selatan global, memperkuat solidaritas dengan OKI, dan mendorong solusi dua negara yang jadi visi utama Indonesia untuk Palestina.